Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur para driver roda 3 semuanya ya. Dan untuk subscriberku semua. Nah, oke dulur, di video kali ini saya mau buat video untuk referensi ya, untuk teman-teman yang mungkin mencari roda 3. Nah, maksud saya referensi itu saya akan memberikan informasi ya tentang kelebihan dan kekurangan dari motor roda 3 dari produk VR ini ya. Oke, kita langsung ke poin yang utama ya teman-teman ya. Kita ambil yang kelebihannya ya dari motor ini. Nah, kelebihannya ini yang saya rasakan ya teman-teman ya. Nah, pertama dari motor ini irit ya teman-teman ya. BBM itu irit ya. Kalau diselaraskan itu ya, apa ya bahasanya, 1 liter itu bisa untuk menempuh sekitar 30 kiloan lah ya, atau 35 kilo lah begitu. Dan juga untuk mesin ya, ini juga enggak terlalu rewel ya teman-teman ya, tergantung dari kita pemakainya seperti apa gitu. Dan juga tidak gampang rusak lah ya, kalau bisa saya bilang itu. Ini saya sudah hampir 11 tahun ya, karena ini ngambil di 2015 ya, 10 tahun lah. Ini dulu memang pernah bongkar mesin sih teman-teman ya. Ini ada bekas di sini. Ini dulu ganti apa ya dulu ya, kalau nggak salah tuh gigi ayam ya, gigi cakar ayam ya, atau apa namanya kalau di sini ya. Pokoknya gigi 2 atau gigi 3-nya itu dia nggak bisa loncat dia, kalau di gigi ketiga itu nggak bisa. Jadi itu yang rusak ya. Jadi untuk masalah piston jugaan di klep itu belum ada servis ya. Paling yang sering servis ini ya teman-teman ya, oli mungkin ya sering ganti gitu. Nah, untuk keunggulan lainnya ya spare partnya teman-teman ya. Spare partnya itu mudah didapat ya, seperti di sini klaher ya, atau bearing ya, bearing depan mudah didapat. Dan juga untuk spare part di shock ya, shock breaker itu banyak. Spare partnya di toko-toko ataupun di online itu juga banyak ya. Dan juga ban ini juga dealernya menyediakan juga ya untuk roda. Ini dia memakai ring 12 ya teman-teman ya. Mana ini? Nah, ini kelihatan ya. Nah, jarang saya cuci nih. Nah, ini pokoknya ring 12. Ukuran ban 4,5 ya. Ada juga sih yang 450 ya, tapi itu untuk belakang. Yang ukuran 500 ya. Cuman ini saya nggak pakai yang 500 karena saya dulu terlanjur beli yang 4,5. Jadi ya kita pakai yang 4,5 aja. Dan untuk kelebihan lainnya ya, baknya ini juga lumayan awet ya teman-teman ya. Ini catnya juga ya masih lumayan lah, nggak terlalu luntur atau gimana ya. Tulisannya masih jelas karya. Dan ini punya saya yang 150 long. Di sini anti karat katanya ya. Dan untuk kelebihan lainnya ya, untuk bermuatan berat ya teman-teman ya, ini juga sanggup. Ini saya juga pernah bawa kalau tidak salah itu dulu pupuk ya, pupuk subsidi itu kayak urea, Posca itu ya. Pernah juga saya membawa 1 ton ya teman-teman ya, pernah juga membawa 1 ton. Tapi dia ya ini ya emang agak ini ya ngos-ngosan ya teman-teman ya.
tapi dia kuat walaupun ada apa apa bapak. Oke, sorry teman-teman ya, tadi ada tamu. Oke, kita teruskan ya. Tadi sampai mana tadi ya? Oh, untuk muatan berat ya. Pernah juga saya bermuatan 1 ton teman-teman ya, bawa pupuk itu, tapi tanpa ini ya teman-teman ya, tanpa tanjakan ya. Ya kalau ada juga sih tanjakan, tapi dia nggak setinggi ini yang saya lewatin arah Batu Raja itu ya. Ya mungkin ya kemiringan kecil lah, dia masih kuat ya. Dan untuk keuntungan lainnya, maksudnya kelebihan lainnya ya, pokoknya ini rawatannya sangat mudah teman-teman ya, tidak apa ya namanya, tidak harus ini itu ya, pokoknya rawatannya ya sejadinya gitu ya. Baknya juga lumayan awet, ini sudah 10 tahun ya, cuma dia jelekong-jelekong ini itu bagian belakang. Oke, untuk bagian sasis ya, tuh dia memang karat ya teman-teman ya, karat tapi bukan karat kropos, cuma karat ya, mungkin karena terkena air atau terkena ini ya, apa namanya, air gitu, air lumpur gitu kan, sering lewat lumpur. Nah seperti ini. Nah itu untuk keunggulannya. Dan gimana untuk ini mas, apa namanya, kekurangannya dari VR ini? Oke, untuk kekurangannya sih dia ada di bagian ini, Prudo ya, Prudo ganda, kampas kopling ya, atau kalau di sini namanya Prudo kampas kopling, itu sering banget ganti ya. Kalau kata orang-orang sih Prudonya yang sering ganti atau kampas koplingnya. Tapi kalau punya saya ini hampir 2 tahun inilah saya belum pernah ganti kampas kopling. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nanti saya kasih rahasia agar awet ya di video lain. Dan ini apa namanya, kekurangannya lainnya ini teman-teman ya, tangkinya cepat rusak. Tapi ini saya apa namanya, akali menggunakan terpal ini ya. Nah ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya VR ya dan sering dibawa untuk keluar lah ya, keluar maksudnya buat muatan di luar gitu, diusahakan ininya ditutup ya, ditutup, terserah mah ditutup plastik atau ditutup apapun terserah ya. Karena apa, ini teman-teman ya, ini ada celah ini ya, di sini ada celah, ini nih air bisa masuk nih ya, ini air bisa masuk. Nah kalau air sudah masuk, nah nanti dia akan berkarat di bagian sini. Nah ini biasanya di sini atau di sebelah sana ya. Nah itu akan menyebabkan nanti tangki kita kropos dan juga bolong ya. Sudah banyak kejadian di tempat saya teman-teman ya, tangki itu pada bolong di sini, pasti rata-rata dia diganti pakai drigen 5 literan, itu pasti ditaruh sini atau taruh sana gitu. Makanya sebelum itu terjadi, kita inisiatif atau mengakalin dengan menggunakan ini. Nah jadi walaupun hujan atau nanti nyuci, dia nggak akan masuk sini airnya ya. Nah itu kekurangannya ya dari VR ini, dia tutupnya kurang apa ya, kurang rapat gitu. Dan untuk kekurangan lainnya ini sih teman-teman ya, menurut saya ya. Bentar, sebelah sini. Nah ini apa namanya, di sil kardannya itu cepet aus atau cepet rembes ya. Entah ini saya yang ngalamin sendiri atau lainnya juga ngalamin, saya juga nggak tahu. Tapi yang sering saya ganti itu pasti ini sil di dalam sini ya, sil yang 2 biji itu teman-teman ya. Tuh
Ini saya baru ganti sekitar 2 bulan yang lalu. Biasanya sih 5 bulan sekali atau 6 bulan sekali saya pasti ganti itu ya. Ya entah memang segitu umurnya atau gimana, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Yang pasti sih segitu. Oke, yang untuk yang lainnya lagi kekurangannya di bagian apa ya? Oh ini radiator ya teman-teman ya. Ini sering banget rusak. Ini apa namanya ya? Pokoknya ini yang buat ke fan ya, ke kipasnya ini biar dia hidup otomatis gitu. Nah ini saya langsungkan aja ya. Jadi dia begitu motor hidup langsung hidup juga untuk si apa namanya kipasnya. Dan juga ini teman-teman ya, ini mudah sekali rembes. Nah ini baru saya bersihkan sekitar 1 bulan yang lalu. Ini sudah apa namanya udah rembes lagi ini tuh ya. Ini juga seal yang di sini tuh, ini gampang sekali rembes, entah bagaimana saya juga kurang tahu ya. Tuh capek ini bersihin ini ya, tiap bulan saya bersihin ini capek sebenarnya ya, tapi kalau nggak dibersihin juga jorok ya. Dan untuk yang lainnya ya, kekurangan yang lainnya mungkin sudah cukup itu saja ya. Kekurangan lainnya sebenarnya nggak ada sih. Ya cukup itu. Oh ya, ini rem depan ya. Rem depan ini tidak makan sama sekali ya. Ya ini sih tidak makan sama sekali. Nih, ini tidak makan sama sekali. Walaupun diganti baru ya kampasnya ya, itu tidak makan sama sekali. Dan juga apalagi ya, udahlah, cuma itu aja sih menurut saya ya. Bagian-bagian yang kekurangan dari VR ini. Mungkin itu saja ya yang saya rasakan ya, kekurangan-kekurangan dari VR ini. Untuk yang lainnya sudah lumayan sip lah ya. Oke, cukup segitu informasi yang saya bisa kasih ya teman-teman ya. Mungkin menjadi referensi untuk teman-teman sekalian yang ingin membeli roda 3 khususnya di VR ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan di subscribe. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Matur suwun.